Terus kita kan bikin Republik Indonesia pakai republik, pakai trias politika, pakai teori-teori barat. Aku gak nyalano, tapi temenan kok. Nah anjene harus gak negara temenan. Sekarang kene gak duwe negara buktine kok. Sing ana pemerintah. Negara gak ono, endi negara aku takon. Dipelihara oleh negara. Negara ono mulane wong larat sak mungke gak ono sing bingung. Negara itu apa? Negara itu rumahnya rakyat. Rakyat punya buruh namanya pemerintah, dibayar, dikasih rumah dinas, mobil dinas untuk beresin rumah tangga. Itu namanya pemerintah. Yang punya rumah rakyat. Jadi ada yang diamanati rakyat untuk menjadi dewan negara, misalnya MPRS, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan permusyawaratan itu yang lebih dekat ke rakyat, yang lebih otoritatif. Sekarang yang berkuasa kan perwakilan, bukan permusyawaratan. Itu gara-gara amandemen UUD 45 tahun 2002 gitu loh. Jadi nggak ada negara. Tadi kan saya sudah bilang, MK itu lembaga negara, KPK itu lembaga negara, bukan di bawah pemerintah. Kalau presiden melantik ketua KPK lah, terus sing diawasi sapa? Wong sing kudune diawasi presiden malah sampean sing ngelantik. Akhirnya gak kira presiden kena KPK, ya tak? Nah, makanya kita tidak punya parameter mana negara, mana pemerintah. Itu harus kita pikirkan sejak sekarang. Lambat laun harus kita rubah itu semua. Bukan merubah undang-undang yang tidak ada masalah, kecuali yang di amandemen kita kembalikan lagi ke seperti sumpahnya tadi. UUD 45 itu sudah ada masalah soal memelihara, tinggal tafsir aja. Tak tinggal tafsirnya. Nek ngingu itu ya gak podo kalau berternak. Anak ya orang miskin dan anak yatim, anak terlantar diternakkan oleh negara lah. Itu kudu luwih oke, dipelihara maksudnya ya gak kudu luwih oke. Itu soal tafsir, nggak apa-apa. Saya ngerti maksud Anda dan sangat bagus maksud Anda. Tapi kan negara tidak ada. Belgia itu pernah nggak punya pemerintah 512 hari, tapi tetap jalan. Misalnya urusan KTP, ya. Nyun sewu Pak, nek ana Pak Camat nyun sewu. Biasanya tanda tangan Pak Camat. Nek imigrasi nanda tangani, kepala imigrasi menandatangani paspor. Apakah kepala imigrasi punya kekuasaan? Apakah kalau tidak ditangani kepala imigrasi, paspor tidak sah? Asal Anda sudah memenuhi syarat undang-undang, sah sudah, kan gitu. Tidak ada syarat ditandatangani oleh kepala imigrasi. KTP tidak ada syarat ditandatangani oleh camat. Kalau harus ada tanda tangan berarti saksi posisinya. Nah, saksi tukang sapu ya iso. Tapi di sini kan tidak, yang berkuasa pemerintah. Pemerintah tidak berkuasa, pemerintah itu buruh. Tapi di Indonesia tidak paham itu. Komisi Yudisial itu negara, bukan pemerintah. BUMN itu badan usaha milik negara, jelas. Jadi setoran yang di negara, saiki setoran yang di pemerintah. Pemerintah itu kasir, negara itu bendahara, jelas toh. Ini tadi panjang mau akar, tapi ini aku gak terus ngeritik siapa-siapa ya. Masih ngeritik. Tapi harus kita dandanin, kalau tidak pating belasur lagi, tambah suwe loh, tambah pating belasur, tambah nggak sampai tidak ngerti parameternya, makin hancur kita. Tapi kita juga tidak akan hancur, karena hidup tidak hanya pemerintah yang berkuasa, Allah juga berkuasa. Allah juga akan bisa memberi daya atau menyesatkan, bisa aja. Dan Allah berperan setiap saat dalam hidupmu. Dan jangan khawatir, Anda kumpul kayak gini ini, bagi Allah mudah-mudahan wis cukup, wis tak selamat norek nek ngono kon gelem nglumpuk ngene ya. Gelem nyanyi. Wis nglumpuknya nek tak wis karo Gusti Allah wis dilem, wis membuat Allah punya alasan untuk nyelametno sak Indonesia. Ngono lho. Dan aku gelem rene iki mergo niku tok. Allah apa rene iki? Terus kate dadi calon gubernur Jawa Timur kaya apa? Lah enggak jadi apa? Saya enggak jadi apa dan saya tidak pernah ingin menjadi apa-apa. Wong dadi awakku ora apa enggak karu-karuan. Ono sing ngarani kiai, ono sing ngarani. Begitu aku gelem diarani kiai, ternyata kiai-kiai gak gelem ngakoni aku kiai. Repot meneh aku. Lah wis. Jadi saya tidak diakui di mana-mana dan saya tidak masalah tidak diakui manusia. Aku itu bersyahadat kepada Allah dan aku hanya membutuhkan syahadat Allah kepada kelakuanku. Kan ngono tok.
Kan syahadat timbal balik mas. Nah Gusti Allah gak ngakoni kon, ya apa kon? Gak mek repot kon, lumpuh kon. Nek Gusti Allah gak ngakoni. Sembahyang Allah dapurmu sembahyang itu ya apa kon? Makanya kita butuh makanya kita bersaksi kepada Allah supaya Allah bersaksi kepada kita. Maka kita ridho terus sama Allah supaya Allah ridho sama kita. Jangan ngemes ridhonya Allah. Kamu yang nomor satu harus ridho terus sama Allah. Oleh apa yang ngalami apa ridho kon, maka Allah akan ridho kepadamu. Jadi ridho Allah itu akibat dari ridhomu sendiri kepada Allah. Ngono rek cara berpikir. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan kalimatnya kan radiyatan mardiyah, yang Anda selalu kejar adalah mardiyahnya, mendapat ridho dari Allah. Padahal sebelum itu harus ada rodiyah, Anda sendiri yang harus ridho kepada Allah, maka Allah akan ridho kepadamu. Ini ya, kisah demokrasi berkepanjangan sampai ke sana, karena ilmu tidak ada yang tidak bersambung satu sama lain. Kon gak bisa ngomong rambut tanpa ngomong das, kon gak bisa ngomong das tanpa gulu, kon gak bisa ngomong gulu gak ono pundak, kon gak bisa ngomong pundak gak ono tangane gak ono gegere. Gak iso kon fakultatif, gak iso urip iku bareng menyeluruh menjadi satu-satuan. Gak iso kon ngomong abang tapi gak rujuk. Gak iso kon ndelok terang nek gak ono peteng, gitu betul. Itulah hidup. Betul enggak? Ojo terus meteng-meteng cai paham terang, aku tak meteng-meteng ya ojo ngono. Tapi pokoknya paham bahwa hitam itu berguna, dia baru hitam kalau ada putih dan lainnya. Putih baru putih kalau ada yang tidak putih. Itulah dialektika kehidupan. Demokrasi juga begitu. Demokrasi penting dan bagus, tapi jangan jadi agama. Sekarang sudah jadi agama. Orang lebih takut tidak berdemokrasi daripada tidak berislam. Ya tak? Sekolahnya sudah di Gusti Allah. Anak gak sekolah muring-muring sampai disuntik, dikaplokin, anak gak sembahyang gak apa-apa. Gitu betul. Nah jadi hati-hati kan, jangan sampai menjadi penyembah berhala. Tadi itu jadi berhala kabeh. Mulane aku seneng jalan bupati memang teko Madiun nang. Wedi Madiun dadi wedi Ponorogo dadi kota metropolitan, akhirnya materialisme menjadi Tuhan, dinomorsatukan. Kayak Mekah iki. Ya apa kon kate lunga kaji, kon ndek Ka'bah nek godhong dukur-dukur ngono jane ora terhina sih. Washington DC aja tidak boleh bikin gedung lebih tinggi dari gedung putih di Washington. Tapi di Ka'bah itu kiwa tengene dukur-dukur dadi kon nek nesing iku nisarmu ono Ka'bah. Kita lho kan. Ono wong sing niat turun iku langsung kapok kan ya karo ndelok Ka'bah iki. Ono iku sing ngene iku. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya teruskan karena banyak naga dan konsekuensinya. Unazar maksudnya apa? Nek kon gak, itu kan soal janji tadi, soal janji. Nek ya janji ini loh. Gusti Allah itu gak menuntut apa yang kan layu kalifullahu nafsan illa wusaha. Kon wis kadung ini ternyata gak iso nglakoni, gak iso ya gak apa-apa, gak iso kok. Nek gak gelem kon salah, nek mengingkari janji salah. Tapi nek kon gak mampu, ya apa gak mampu kok. Mosok Gusti Allah ngelarang wong gak mampu. Layu kalifullahu nafsan illa wusaha. Mulane aja gampang-gampang nazar. Ini loh, cok gampang-gampang nazar. Kejaba kowe wis hidup teman karo Gusti Allah sehingga akan diwujudkan oleh Allah. Misalnya kamu janjani bojomu tak tukokno motor dik, mariku dilungkas lah setengah tahun meneh gitu. Terus begitu setengah tahun gak ganti duit kan tukokno motor. Nek awakmu wis hidup karo Gusti Allah nangis sama Gusti Allah kuwi iki niat temen kok akan tapi mboten saged iki izin kula kali bojo kula. Mosok sampean tega ndelok kula izin kali bojo kula. Kan kula niat cinta kok. Ditolong kok kan. Ngono. Tapi aja terus kok gudo, dah tak niatane cek engko Gusti Allah gak tega. Nah itu salah juga, gitu ya. Oke. Jadi nak ojo gampang-gampang nazar lah. Niat saja. Bismillah moga-moga aku mampu nak ngene ku tak ngene, gitu. Ya. Yang ketiga, iki juga saya mohon berkenan. Saya nggak pernah ngomong magelar sebenarnya. Saya itu cuma menjelaskan. Nek kon sembahyang antara nak karo Gusti Allah ojo nok sapa-sapa kejaba Kanjeng Nabi.
Soalnya antara awakmu karo Gusti Allah iku ono negara, ono MUI, ono ulama, ono aku, ono segala macam. Saya tidak ngecam ulama, termasuk aku iku. Aku ojo ganggu hubunganmu karo Gusti Allah nek ngono gak jelas. Lho, jadi aku yang girno di pinggir kiwa tengahmu, aku yang girno. Ojo terus kon nggih kono Gusti Allah, aku di tengah-tengah, ojo. Saya tidak mau juga. Nah, mungkin ada sejumlah kiai, sejumlah ulama sing senengane manggon kuno. Terus akhirnya kata makelar, padahal aku yang ngomong makelar sebenarnya. Setahu saya tidak pakai istilah itu. Kemudian aku salah ya. Tapi maksud saya itu begitu. Sebab kamu lahir ijen, ya tak masuk lahir bareng, sarombongan, tak jebol mbokmu, ya ijen. Ya tak? Mari ngono begitu urip kon belajar bareng. Tapi ilingo selama kon bareng meneh-meneh kon diceluk Gusti Allah ijen lho. Ya, ijen lho meneh. Nah pas kon diceluk ijen iku wis gak iso ditolong sapa-sapa. Sing iso nulung mek sitok yaitu Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi duwe hak prerogatif yang namanya syafaat. Kita tidak diampuni menjadi bisa diampuni karena bersolawat. Kita tidak terkabul bisa menjadi terkabul karena solawat. Itu berdasarkan hak prerogatifnya Rasulullah. Itu ya. Lah soalnya apa sebabnya ojo ono aku, ojo ono ulama, ojo ono sapa-sapa selain Kanjeng Nabi. Lha kene gak iso jamin. Kon misalnya ngidolakno aku terus kon tak dadek, aku gelem dadi gurumu terus aku iki iso jamin apa nang awakmu. Ya makanya kan gak bisa jamin. Ya enggak apa-apa. Jadi maksud saya cuma beri contoh juga bahwa aku ya gak gampang-gampang dadi gurumu. Jadi aku harus kon ya apa sih aku konco apa wong Kanjeng Nabi kan dhewe murid. Kanjeng Nabi dhewe gak duwe murid sing ana iku sapa? Sahabat. Wis cetos ya, Kanjeng Nabi sahabat kok. Allah dhewe itu memberi fenomenologi tentang hubungan sosial. Jadi kalau Adam dan anak turunnya disebut khalifah. Nah, Nabi Nuh itu jiwaku dari Allah. Artinya kalau ingin mempelajari Allah, pelajarilah sejarah Nuh untuk mengetahui jiwanya Allah, ruhullah. Nah, Nabi Ibrahim Khalilullah, sahabat karibnya Allah. Loh, ada fenomena koncoan kalau Gusti Allah. Ojo murmur yang jane yo. Teman akrab, Ibrahim itu teman akrabnya Allah. Nek konco lah ya apa kan? Lalu dhewe sini. Dan nek konco lah iso rada guyon, ngono sih. Iso rada manja kan gitu. Dan itu fenomena dan Allah yang menawarkan, enggak apa-apa. Asal ojo nanya. Mulane wong dulur kaya Khalil lagi, Khalilullah. Gak oleh iwak ngadep sampean niku jare Rahman Rahim, masyaallah gak oleh iwak sampai sebelum. Pas di segoro iki lho golek iwak sampai surut gak oleh iwak. Terus ditagih ya Allah sampean niku jarene Rahman Rahim. Endi aku sampai surut ini gak ada iwak situ-situ kok. Lu aku njaluk 5 kok gaya aku situ, bojoku situ, anakku 3 iki mawon. Tur Gusti Allah tak tega to ana iwak mencolot 5 temenan, jadi ngomongnya 5 terus menggerik meneh mosok 5 temenan sampean iki ya 10 menure Rahmane 5 Rahime 5 ngono terus jek kurang meneh menggerik meneh nggih sampean mosok mboten paham sih kan akhirnya karo Gusti Allah harus dibeki sampai buat itu liwake sampai diseret nang pantai wis gak iso didayung meneh saking abote tutuk di pantai dadak ana asap menghubung dan dia pikir lho ini kok ketake kaya ndek desaku iki omahe sapa iki melayu dia begitu melayu ternyata ana wong mara cak omah sampeyan sing kopo terus dia ngrasa iki gara-gara aku njaluk kakean iku mang terus menggerik dhek nang Gusti Allah. Gusti Allah, tadi kan masalah di laut, kenapa dibawa ke darat? Itu guyon tapi ya untuk temenan nih gue ya. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Itu fenomena. Kalau yang tertinggi yang Anda dapat keuntungan hidup di dunia karena Anda umatnya Rasulullah, karena sahabat, ruh, kalimullah kalau Musa ya juru bicara Allah, dzabihullah itu sembelih-belihan itu sing gawe kalah-kalahan lah gampangan. Tapi lak mulya digawe kalah-kalahan Gusti Allah, dzabihullah itu. Semua itu kalau di kelompokno dadi jenenge Habibullah.
Anda kekasihnya Allah. Aku gelem ngene iki ceke sampean dadi kekasih Allah. Nek sampean dadi kekasih Allah, Gusti Allah murid-murid nek sampean dijati wong. Gusti Allah sing balas nek sampean diapa-apano wong. Menurut karepku, Indonesia selamat berarti sampean dicintai oleh Allah. Soalnya Gusti Allah sampean gak sembahyang gak patean Gusti Allah. Ana wong dalem di Jakarta ana taipan ngentek-entek dhuwit wong Indonesia, Gusti Allah gak kerasa gak patean. PPN kena lakukan iku aku bumiku sangat kaya, aku melebihi semua yang lain. Tapi nek kekasihnya yang disakiti oleh orang, maka Allah akan marah. Itu sing tujuanku gelem keliling naihan iki. Ngono rek ya. Cek sampai dadi kekasih Allah, dadi kok rabi gampang. Gurung sampai ngelamar, gurung sampai ndolek teko dhewe areke. Ngono lho. Mara tuwa gurung arep dilamar malah dikongkon ngerabi. Lah wis enak. Ngono lho karepku. Gurung apa-apa wis meteng. Di WA lho meteng, Mbak. Saking sensitif. Jadi sekali lagi bukan makelar ya, Dek. Ya maksud saya kita itu lahir sendiri menghadap Allah sendiri, maka belajarlah mengambil keputusan sendiri. Maksudku ngene iku. Tadi yang tanya siapa? Sampeyan ya. Dadi ngene lho. Kon sembahyang iku kudu keputusanmu, gak keputusannya kiai. Ngono lho maksudku. Kan rabi itu keputusanmu, jadi belajarlah mengambil keputusan sendiri, karena nanti kamu akan ambil jawaban sendiri darimu kepada Allah dan para malaikat. Ojo sembahyang mergo kiaimu, mergo aku, ojo dadi wong apik mergo aku, jangan tidak mencuri karena KUHP. Ini loh, berarti maksudnya masih gak ada undang-undang negara, ojo ngelarani wong, ojo nyolong, ojo ngerusak apa-apa. Itulah manusia yang sempurna, itulah manusia yang ahsanul taqwim. Maksudnya seperti itu, kemandirian dirimu di depan Allah. Ulama kita hormati, siapa sih gak menghormati? Saya sangat hormati pada ulama, ya. Tapi letak ulama itu bukan nabi dan bukan Allah. Ojo di ngarepmu pas sembahyang. Nah, oleh pak sembahyang sih. Tapi ulama itu ndek kiwa tengenmu kok takoni nek pas ono pertanyaan. Tapi duduk ulama, duduk nabimu, duduk Gusti Allah mulane aku selalu menolak. Kalau aku ngimami gurung gelem kok. Ngimami apa meneh khotbah. Gurung gelem sampai saiki. Aku wedi kok kon nganut aku gak nganut Kanjeng Nabi. Engko disindir karo Kanjeng Nabi, aku kepethuk di akhirat. Idolani ya mate aku. Gak enak lagi lihat kan. Idolani ya. Mas. Mumpul datang yang ini, ngono kan? Ngono hati sukanan soalnya, gak enak aku. Ini Pak Bupati disindikan di Nabi loh, aku dipilih mboten karep menara sini ini. Ngono jenenge aku, ya apa jawabku? Ngono deh. Oke. Nyun sewune agak panjang. Bedanya nasionalisme dengan Islam nasionalis. Ini saya hubungkan dengan pertanyaan Mbak ya, Mbak ya. Nasionalisme tadi sudah saya jelaskan di awal, karena Allah menyuruh kita jadi khalifah, mengelola bumi. Nah, kan ada rumus gini, jangan setiap orang melakukan setiap hal, jangan semua orang melakukan semua hal. Kalau bisa ada pembagian, sebagian orang melakukan sebagian hal. Sebagian orang di bumi yang ada di Nusantara melakukan nasionalisme Indonesia, itu sudah kekhalifahan namanya. Tidak semua orang melakukan semua hal, dan jangan sampai hanya satu orang melakukan satu hal. Yang ada adalah sebagian orang melakukan sebagian hal. Dalam bahasa Inggris namanya division of labor, pembagian kerja. Nah, soal ada yang minta khilafah mau mengubah Indonesia dengan ideologinya sendiri, itu gini deh. Saya itu ketemu tidak hanya Hizbut Tahrir, tidak hanya PKS, tidak hanya Ikhwanul Muslimun, tidak hanya Taliban. Saya ketemu semuanya. Saya bahkan ketemu Pak Prabu Brawijaya bolak-balik. Saya ketemu orang-orang yang ingin gandani Indonesia dengan metode Honocoroko, ono metode Gatoloco, ono metode Cetha itu maksudnya pesanggrahan yang dibikin Sunan Kalijogo untuk menampung Prabu Brawijaya yang kelima di daerah Gunung Lawu. Aku rono, aku semedi sampai esok di rono. Angin gue pusing kayak ono gak terus. Gitu ya. Saya menghormati itu semua karena apa? Nomor satu gini, saking cintanya Indonesia, saking kepinginnya menyembuhkan Indonesia, saking kepinginnya dandani Indonesia, tapi ya
berdasarkan ilmunya dewe-dewe. Ngertinya ya khilafah, ya dia ngomong khilafah. Sampai benar-benar gak kelakon, dia tetap mangan dek gini, tetap udah dek gini, gak ada masalah. Tenang aja kok. Apa orang dia tetap negara mangan dek gini, tetap nyambut gini dek gini kok. Enggak, akhirnya gak kelakon, ya tetap dek gini sampai tua ya gak masalah. Gitu loh. Jadi nggak usah. Kalau berbeda pendapat ya gak masalah lah, gabal lah. Ono sing ngarani Gusti Allah iku kancutan ya ono. Ditaleni ngene kok. Ya ono wis apa gak apa-apa nek sing penting atine apik karo apik ngono lho ya. Jadi Anda enggak usah anti. Hizbut Tahrir aku ya akrab kok sama mereka. Dan mereka memang sangat sukar membedakan petik kloro karo wong nirokno petik kloro gitu kan. Itu maksudnya Quran dan tafsirnya. Dia pikir tafsirnya itu sama dengan Quran gitu biasanya. Kalau teori kloro kan jelas tau sama nusul kata ya. Kuku kuyuk, kongkorongkong, karo kuku runuk. Terus yang kongkorongkong menyesat bilang bahwa kukuru itu sesat. Sing kukuru yuk bilang bahwa kukuru itu bid'ah. Sing kukuru ngarani kongkorongku musyrik. Terus pokoknya salah menyalahkan. Padahal sing bener itu BDE gitu. Sing liya-liyane iku nek nirok tolak ngono sih. Nah kita tuh ngerti ya bahwa kita itu nirok tok. Mungkin salah, mungkin bener. Ojo mutlak bener, sing mutlak bener ya pitike kloro iku mang. Nek kita nirok tok berdasarkan kemampuan kita gitu loh. Jadi menurut saya nggak usah mangkel, nggak apa-apa, biarkan aja menurut saya. Mereka saking cintanya kepada Indonesia gitu loh. Kalau mereka anarkis, kalau mereka merusak, kalau mereka destruktif, baru kita bereaksi gitu loh. Kalau cuma berpendapat nggak ada masalah, monggo saja gitu ya. Kon ngarani aku kafir, aku gak masalah. Sing kon gak oleh aku ngidoni raiku gitu mungkin. Nek kamu kafir ya gak masalah. Sing ngarani aku gak kafir sapa kon katerun. Terus kebiyen aku kafir, aku pol nemen kafir nemen aku. Saya kafir terhadap iblis. Ngono ta. Oh kafir gak berdiri sendiri kok Pak. Kafir itu ke siapa? Muslim ke siapa? Tanya orang muslim kepada iblis, tanya orang kafir kepada Allah. Tapi gak bisa ngadeg dewe. Ndas, kalau ndas juga ndas sapa sih. Hidup itu selalu terkait dialektis dan kontekstual. Ini cara modern ini ya. Jadi Islam nasionalisme menurut saya memang wajib dalam arti gak terus aku ikut ulama berarti gak lalu terus negak terus ya apa nek sing belani Indonesia nek gak sampean sopo fardu kifayah fardu ain ya tergantung nek pas gelut perang ya fardu ain nek pas normal ini fardu kifayah padha karo layat anggere iso nek sing layat liyane gak melok dosa lak ngono tergantung fardu ain hukumnya gak ono sing permanen. Sego halal tak haram? Tergantung. Sego ini nyolong taga. Lalu sih dan seterusnya kemudian aku setuju dengan santri umpamanya nggak aku seneng loh. Kan pasti akan akhlaknya akan seperti akhlak santri. Jadi nek santri belajar ya aku top Pak. Menurut belajar kesenian, belajar ke Kanjeng ini apik santri. Karena kebudayaan itu bukan sesuatu yang berbeda dengan agama. Agama itu kan agama kan nilai harus diterapkan. Cara menerapkannya namanya kebudayaan. Agama kok ditentangan sama kebudayaan. Nah agama tidak diterapkan dengan kebudayaan terus ya apa caranya? Kon sembahyang nganggo apa? Sajadah. Lah sajadah itu hasil kebudayaan. Koprok hasil kebudayaan, masjid hasil kebudayaan. Yang kan jual di sawah kan, karo mudo. Nggak yang pakaian berarti hasil kebudayaan. Ya tak kepingin gak mudo nggak belarak kan. Bayang no khutbah belarak ini.